Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Yang terkhusus adalah nikmat iman. Karena dengan nikmat iman ini adalah modal atau tiket bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seharusnya sebagai seorang muslim kita lebih takut ketika ditimpakan musibah-musibah ukhrawi atau musibah-musibah agama dibanding ditimpakan oleh Allah dengan musibah-musibah dunia. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang mungkin termasuk kita juga, ketika mendapatkan musibah ujian dunia panik, pusing, bingung gitu. Namun tidak bingung dan tidak panik ketika kita diberikan ujian atau musibah-musibah agama. Belum bisa mungkin kita untuk sholat berjamaah, belum bisa duduk di majelis-majelis ilmu, belum bisa dalam sehari kita berzikir mengingat Allah, belum bisa dalam sehari tersebut membaca Al-Quran, belum bisa bersedekah, banyak hal. Ya, nah inilah yang disebut musibah-musibah agama. Ya. Itu yang zohir, belum lagi yang batin gitu kan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mungkin ketika kita berbuat baik masih ingin dipandang oleh orang lain, nah ini yang disebut riya. Atau kadang ingin didengar oleh orang lain, ini yang disebut sum'ah. Ya. Atau kadang kita masih membanggakan jabatan yang kita dapatkan di dunia ini yang disebut kibir. Ya. Dengan hal-hal atau karunia yang diberikan oleh Allah, ya, kita sombongkan di hadapan orang lain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah inilah yang disebut musibah-musibah agama. Ya. Nah banyak di antara kita masih tidak sedih gitu ketika kita ditimpa musibah agama, namun terlalu sangat sedih bahkan berlarut-larut ketika kita ditimpakan musibah-musibah dunia. Belum bisa bayar cicilan kontrakan, panik gitu kan. Belum bisa bayar motor, mau kerja nggak ada motor, mau makan nggak ada beras, nah begitu, paniklah, pusing, sampai ya naudzubillah kita menghalalkan perkara-perkara yang haram, mencuri, berbohong, ya, dan banyak hal. Oleh karena itu mitra JC, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau memang dalam sehari ini kita diberikan karunia untuk bisa berbuat baik. Maka guru saya selalu menjelaskan, sebelum tidur kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmatnya gitu. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah atas berkah yang telah Allah berikan. Ma huwal barakah al-barakatu huwa fi ziyadatil khair. Yang dimaksud berkah itu adalah bertambahnya kebaikan yang ada di dalam diri kita. Maka jikalau kita ingin menimbang apakah pekerjaan kita ini berkah, apakah dagangan kita ini berkah, apakah anak kita ini adalah sebuah berkah, maka kita bisa menakarnya atau menilainya dari sebaik apa kualitas ibadah kita. Jikalau kita mencari sebuah pekerjaan, namun dengan pekerjaan tersebut dari gaji yang kita dapatkan malah membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini yang dimaksud nuqsanul barakah. Maka berkahnya ini berkurang gitu.
Kita misalnya berdagang gitu. Namun dengan berdagang ini sampai melalaikan sholat kita, sampai mengurangi sedekah kita, sampai jarang kita berzikir kepada Allah. Kita dibuat lalai, ya, sibuk dengan urusan-urusan duniawi kita. Nah, ini yang disebut nuksonul barakah, kurangnya berkah yang ada di dalam diri kita. Maka ya kita harus selalu bersyukur atas berkah yang telah Allah berikan. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kalau bisa gitu kan, sebelum kita tidur kita bertafakkur sejenak, bermuhasabah, ya Allah, alhamdulillah. Sudah diberikan banyak sekali nih nikmat. Diberikan pasangan hidup, ya, yang masih jomblo ya diberikan ketenangan, karena ketika seseorang sudah menikah banyak pertimbangan, banyak beban yang harus dipikirkan, berbeda dengan semasa kita sendiri. Maka dengan nikmat-nikmat itu haruslah kita selalu bersyukur, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat kita. Jadi kuncinya itu bukan mencari tambahan gitu kan. Banyak orang mencari pekerjaan-pekerjaan tambahan, ternyata bukan di situ. Dengan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, maka insya Allah akan menambah. La azidannakum. Ya, sungguh akan ditambah oleh Allah gitu. Sudah, yang saat ini memiliki motor ya alhamdulillah. Yang saat ini ngontrak ya alhamdulillah. Dengan bersyukur tersebut hati kita jadi lapang. Nanti suatu saat ada masanya mungkin Allah memberikan kita rezeki berupa tempat tinggal, mobil, anak, usaha yang besar. Harus sekali lagi bersyukur. Ya. Menambah kualitas ibadah kita itulah cara yang tepat. Ya. Bersyukur kita dengan aplikasi gitu. Tidak hanya di lisan nanti, ya dengan fi'liyah, dengan tindakan gitu. Bisa dengan bersedekah, bisa apapun itu. Kemudian salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sayyidur rusul wa sayyidul mursalin. Ya, kita tidak lupa untuk memanjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan hadirnya beliau kita termasuk menjadi umat yang mulia. Jadi kita ini mulia karena nabinya gitu. Dan kita banyak sekali keutamaan atau khususiat dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka melakukan dosa, ya, dimanapun mereka bertobat, Allah terima. Berbeda dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melakukan dosa, ketika itu di surga, maka Allah menerima taubatnya di Padang Arafah, ya, di Jeddah. Ya, harus melakukan perjalanan. Gitu. Inilah salah satu di antara 4 yang Nabi Adam sendiri iri gitu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian jikalau telah melakukan dosa, ya enggak, aib umat dari Nabi Muhammad ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini kadang kita doang gitu kan yang kadang enteng lisannya gitu. Habis melakukan dosa kemudian kita ceritakan, ini kan salah diri kita sendiri, sedangkan Allah menutup aib hamba-hambanya, khususnya umat Nabi Muhammad. Berbeda ketika di zaman Nabi Musa, yang mana jikalau ada umat Nabi Musa melakukan kesalahan itu tertulis di atas rumahnya gitu. Habis mencuri gitu misal, habis begal, ya, habis berzina, banyak lah. Jadi dipermalukan di depan umum. Namun berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah masih menunggu taubatnya seseorang pendosa. Ya, itulah kita semua gitu, yang tiap hari kadang tidak lepas dari perkara-perkara dosa, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita ketahui. Dan juga gitu, Nabi Adam ketika di surga dia berpakaian gitu, kemudian memakan buah yang dilarang oleh Allah, ya, kemudian dilepaslah pakaian surganya, kemudian diturunkan ke bumi dalam keadaan ya tidak berpakaian gitu. Namun berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dia melakukan dosa ya tanpa pakaian gitu kan. Ya. Maksudnya adalah berzina gitu kan, tanpa pakaian, misal di tempat-tempat yang yang tidak diharuskan lah gitu.
Ya, namun mereka pulang dalam keadaan berpakaian, berbeda dengan Nabi Adam gitu. Yang awalnya berpakaian, kemudian ditanggalkan pakaiannya. Umat Nabi Muhammad yang tadinya tidak berpakaian ketika melakukan dosa, namun ketika pulang ya masih berpakaian. Dan banyak orang yang tidak mengetahui itu. Maka sekali lagi, hendaklah kita selalu membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan mendoakan agar pangkat Nabi kita selalu naik. Ya, maka selalu ada doa setelah azan itu yang dianjurkan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya, maka berikanlah wasilah kepada Nabi Muhammad dan juga fadilah, keutamaan-keutamaan. Nah, kita doakan terus Nabi kita ya, agar pangkatnya terus naik di sisi Allah, semakin tinggi gitu. Walaupun ya secara hakikat adalah ya tetap pangkat Nabi Muhammad pun akan tetap tinggi gitu, dan kita tidak akan bisa mempengaruhi hal itu gitu, karena Nabi kita adalah Habibullah, kekasihnya Allah gitu. Ya. Adapun kita bersalawat semata-mata adalah feedbacknya atau intinya adalah untuk diri kita sendiri gitu. Jadi jikalau malaikat yang membalas salawat kita adalah berupa ampunan, maghfirah, namun jikalau Allah membalas salawat kita adalah berupa rahmat. Ya. Satu rahmat saja yang Allah berikan bagi kita di muka bumi ini sudah cukup memberikan kita ketenangan. Apalagi dengan 10 rahmat. Bahkan sampai ada malaikat yang khusus, ya, jikalau ada seorang hamba atau umat dari Nabi Muhammad SAW yang membaca salawat, maka malaikat tersebut diutus untuk menyampaikan salawat tersebut ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat-malaikat khusus untuk menerima salawat yang kita baca gitu. Dan tidak ada kondisi terdekat nanti dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, melainkan mereka orang-orang yang rajin membaca atau memperbanyak baca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang menjelang siang ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sama di kitab yang sama, ya, dengan materi yang cukup memberikan pesan lah ya di hari ini. Kita lihat bagaimana kabar yang saat ini beredar lah gitu, yang kadang membuat kita umat muslim menjadi bingung gitu. Ini mana yang benar, mana yang salah gitu. Atau ucapan-ucapan kita yang kadang membuat rancu gitu. Karena kadang kita berbicara dengan berdasarkan atau berlandaskan atas hawa nafsu. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, tidaklah Nabi mengucapkan segala sesuatu atau bertindak melainkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang J baca dulu makalah singkat ini gitu. Kemudian nanti akan dipaparkan penjelasannya sesuai dengan kemampuan. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang perkara-perkara yang merusak seseorang, itu ada 3, maka di hari ini adalah untuk menjaga lisan atau ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba lafzin afqadatis suhbata wal ikha'a. Rubba bimakna katsirun ma. Gitu. Rubba itu ya berapa banyak gitu maksudnya. Lafzin, lafzatin, kalimatin gitu kan. Berapa banyak ucapan atau kalimat afqadatis suhbata yang menyebabkan putusnya hubungan persahabatan wal ikha'a dan juga ukhuwah gitu, persatuan. Gara-gara salah ngasih kabar di berita itu kan, kadang di WhatsApp misal di status gitu. Karena kita pendukung si A ya enggak, ini pendukung si B, nah ini merusak ya. Merusak kekerabatan. Makanya kita harus tabayun dulu gitu. Harus tahu, jangan sampai kita menelan berita atau kabar itu mentah-mentah. Maka nanti di pertemuan selanjutnya dijelaskan tentang masalah bahwasanya kabar itu tuh kadang tidak pasti gitu kan, kayak kabar burung gitu. Tidak usahlah kabar yang kita terima gitu kan. Bahkan di dalam ilmu hadis pun gitu, para periwayat-periwayat itu pun kadang saling berbeda gitu kan, periwayat-periwayat hadis. Maka ada istilah kayak dhaif, sahih,
kemudian apalagi tuh hadis ahad apa segala macam gitu kan. Kadang pun inti hadisnya sama, matanya yang berbeda kadang. Gitu. Intinya sih sama gitu, cuman kalimat matanya saja yang berbeda gitu. Nah, ini kan apa tadi? Ya dalam istilah hadis saja ada perbedaan gitu ketika menyampaikan hadis, dan ada yang hadis ini bisa diterima, ada yang hadis ini tidak bisa diterima, ada yang sekedar ya fadailul amal gitu kan. Ada yang khusus buat hukum gitu kan. Nah, dari sini kita diajarkan ya tadi harus memilah-milih gitu kabar yang kita terima gitu kan. Jadi jangan sampai kita menelan mentah-mentah kabar yang kita ketahui. Karena apa? Ai kasirun ma waqa'a anna lafzatan wahidatan. Banyak sekali perkara-perkara yang terjadi, anna lafzatan wahidatan au kalimatan wahidatan qad tuaddi ila fasadil musahabah wal ukhuwah. Sesungguhnya satu ucapan saja ya atau satu kalimat ya. Ini kalau lafzah itu dalam bahasa Arab istilahnya ada ucapan gitu. Kalimat ini kalau dalam bahasa Arab apa ucapannya gitu. Kata. Kalimat itu kata gitu. Kalau kita kan kalimat itu susunan dari kata gitu. Kalau dalam bahasa Arab kalau susunan kalimat itu disebut jumlah. Ya. Au kalimatan wahidatan atau satu kata saja gitu kan. Qad tuaddi ya. Kadang-kadang, maka di sini pakai fi'il mudhari, kemudian didahului oleh huruf qad. Ya. Kalau dengan fi'il madhi ya itu buat apa namanya sesungguhnya untuk ta'kid. Namun ketika bertemu dengan fi'il mudhari ini menjelaskan bahwasanya kadang-kadang ai ahyanan gitu ya. Kadang-kadang satu ucapan saja atau satu lafaz saja gitu. Itu menyebabkan ila fasadil musahabah, menyebabkan kepada rusaknya gitu persahabatan seseorang, wal ukhuwata, dan juga persatuan gitu. Maka ya kita nih ya yang tidak tahu pasti tentang kabar khususnya di negara ini gitu yang saat ini sedang ramai ya, sekali lagi Bang Ji tidak akan mengerucut ke situ ya Mitra Jais, karena bukan Pak Bang Ji di bidang politik ya. Jadi kita yang tidak mengetahui benar-benar detail perkara tersebut ya udah no comment gitu kan. Bukan berarti ya diam saja gitu kan. Ya minimal kita mendoakan untuk keselamatan negara ini gitu kan. Dan Allah jaga orang-orang baik yang ada di negara ini. Orang-orang soleh ya enggak. Jadi apa namanya, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya sekedar ikut-ikutan ya, digoreng oleh media massa gitu kan. Nah, jangan sampai gitu. Kita harus punya prinsip lah. Kalau kata Mandra gitu, prinsip Bang, prinsip. Ya, kita punya prinsip gitu. Cuman bukan berarti harus bodoh amat, ini salah juga gitu kan. Minimal kita harus ada peran gitu. Jikalau memang kita tidak bisa membenahi kesulitan untuk membenahi negara ini, ya minimal komunitas kita. Nah, orang-orang lingkungan kita. Lingkungan tidak bisa kita benahi, ya minimal keluarga kita gitu. Keluarga juga masih belum bisa kita benahi, mentok-mentok ya diri kita sendiri kita benahi. Asli nafsaka yasluh lakan nas. Kita benahi diri kita sendiri dulu, maka orang di sekeliling kita pun akan menjadi baik. Maksudnya apa? Ya kita sebagai contoh gitu, uswah. Itu lebih enteng atau lebih ringan ya, ketika kita menjadikan diri kita ini pribadi yang baik dulu gitu. Insya Allah yang lain pun ikut gitu. Nah, kemudian apa kita tidak boleh membenarkan atau perkara-perkara yang salah? Ya boleh gitu kan. Bukan berarti harus nunggu benar. Nah ini kurang tepat juga ya. Inilah pemahaman yang disebut gitu. Ya, jangan sampai kita memahami nasihat-nasihat tersebut dengan sangat picik gitu kan. Enggak lah, aneh nggak mau nasihatin orang gue belum benar, ya nggak begitu juga gitu. Kalau kita lihat yaitu di depan mata kita dan memang kita mampu, ya harus kita benahi gitu kan. Karena memang kita punya kuasa gitu kan. Fal yughayyir di dalam sebuah hadis kan, hendaklah dia merubah dengan kekuasaannya gitu kan. Ya mereka orang-orang ini diberikan pangkat.
RT, RW, lurah, kecamatan, polisi, TNI, gitu kan, presiden. Nah, kalau melihat sesuatu perkara yang mungkar ya harus dirubah karena memang ada kekuasaan. Ya, wa in lam yastati wabilisanihi. Kalau nggak bisa juga, memang Allah nggak memberikan sebuah pangkat atau jabatan di dunia ini bilisanihi, ya dengan lisan gitu. Oh, ini tugas para ulama gitu kan, para guru-guru ngaji gitu. Ya, atau kita mungkin yang punya anak gitu kan. Jelas di rumah itu kita kepala rumah tangga bagi yang cowok gitu kan. Kemudian juga kita punya lisan, ya. Kita punya ilmu untuk disampaikan gitu. Nah, sholat gitu kan. Kalau nggak sholat nggak usah makan gitu. Cuman ya naluri sebagai seorang tua pun pasti ada rahmat gitu. Udah makan dah, tapi jangan lupa sholat ya gitu kan. Ya, karena bagaimana agar makan ini bisa menjadi nilai pahala gitu. Makanya kalau kita memiliki kapasitas ilmu yang cukup, maka insya Allah akan menjadi nilai pahala semuanya gitu. Nggak ada uang jajan. Kok gitu Pak? Iya kagak sholat, nggak bisa. Ya, nah harus tegas tuh. Ya, kalau mau sholat, kalau mau uang jajan, sholat dulu. Ya, nggak usah beli HP. Ya nggak, sama emaknya kagak cium tangan pergi berangkat sekolah gitu. Nah ini, ya kita punya kuasa itu di dalam rumah tangga gitu. Bagaimana sekarang kita memanage itu semua? Nah, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan keilmuan dengan lisan tadi. Ya, fa in lam yastati fa bilisani wa huwa fawaat aful iman. Ya, maka jika lo belum bisa juga, ya dengan didoakan gitu. Kekuasaan nggak ada, ilmu pas-pasan. Ya udah doain aja dah, gitu ya nggak. Kita jabatan nggak ada gitu kan. Lisan juga ya elah, ilmu-ilmu begitu kan kita sekedarnya asal tahu juga, itu juga dari Google kadang, dari Google. Kemudian juga cuma dari berita-berita yang yang datang gitu kan. Oh jadi begini nih, jadi begini nih. Asumsi kita saja kadang. Memang bukan faktanya, bukan di bidangnya gitu kadang. Kita paksakan, oh udah bahaya. Ya udah minimal kita doakan untuk keselamatan muslimin dan muslimat. Nah tadi ya jangan sampai balik lagi ya ke penjelasan tadi, bahwasanya jangan sampai gara-gara ucapan kita ini bisa merusak persahabatan. Bahkan di dalam dunia tongkrongan pun begitu kan. Dalam dunia pekerjaan begitu, gara-gara salah ngucap doang sakit hati, baper gitu kan, kebawa perasaan gitu kan. Wah jelek lu gitu kan. Sebenarnya memang aslinya sudah seperti itu gitu kan. Jadi kalau kata kawan saya gitu, jangan menghina orang yang sudah hina gitu kan. Ini dalil untuk ngeles aja sebenarnya sih gitu. Ya kalau memang dia tidak merasa, ya tidak apa-apa sebenarnya kita. Ya kan karena merasa, berarti kalau misalnya kita sakit hati kita gitu, berarti kita merasa lebih baik kadang dibanding orang lain gitu. Ya, kita memang aslinya begini gitu kan, ya sudah gitu. Makanya tadi ucapan-ucapan tadi ya harus bisa kita jaga lah gitu. Dan juga lihat-lihat orangnya gitu kan. Kalau orangnya ya kira-kira doyan bercanda, ya kita ngomong apa aja bisa, udah nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu. Tapi ada orang yang sensitif gitu ya, nggak kayak Putri Malu. Coel dikit aja, ya elah layu tuh gitu kan, nutup dia. Coel dikit, ya layu, lemah, ya nggak tahan banting begini nih. Ya jadi memang sulit ya nggak dalam menjaga lisan ya. Ada yang memang harus dijaga gitu kan. Bahkan para kekasih-kekasih Allah itu selalu menjaga empat perkara. Mengurangi bicara sedikit lisan. Kemudian mengurangi tidur. Kita tidur masih banyak. Apalagi kalau weekend, itu seharian tuh nggak bangun-bangun 12 jam. Ya, kemudian mengurangi makan. Ya, bisa dengan berpuasa ataupun dia tidak berpuasa, namun takaran makannya dikurangi. Kemudian mengurangi bergaul. Hanya bergaul dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk akhiratnya gitu. Nah, itu 4 kunci para kekasih-kekasih Allah kadang. Jadi ya salah satunya ini lisan. Karena berapa banyak kesalahan gitu yang dibuat oleh lisan gitu. Kalau mata ketimbang ngelihat gitu, kalau kuping ketimbang ngedengar, lisan panjang ini. Ya. Makanya kadang Bagnya sendiri agak deg-degan gitu.
ketika diberikan tugas gitu harus ada misalnya sharing ilmu-ilmu begini gitu kan. Takut salah ucap gitu kan, waduh ntar gimana gitu dihisap, aduh. Belum ntar kalau ilmu yang disampaikan salah gitu, kurang tepat, waduh. Bahaya jadi jariyatus su, ya. Keburukan yang terus mengalir. Kalau sampai pahamnya salah, waduh bahaya juga kan, kita deg-degan juga gitu sebenarnya gitu. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya sudah, kita akui kelemahan kita gitu. Kita tidak punya daya dan upaya, tidak punya ilmu-ilmunya pas-pasan gitu kan. Amalnya masih sedikit gitu. Maka ya kita harus selalu berdoa, Allahumma rzuqnal ilma wal amal. Ya Allah, berikanlah atau karuniakanlah kepada kami ilmu sekaligus amal gitu. Tidak hanya sekedar ilmu tetapi bisa diamalkan. Kemudian matakanat hazihil lafzatu kharajat minal lisan min ghairi tafkirin. Ya. Maka yang bisa merusak persahabatan tersebut adalah ucapan-ucapan yang mana ucapan tersebut keluar dari lisan kita ini min ghairi tafkir, ya, tanpa kita pikirkan terlebih dahulu dampaknya. Nah, ini kita yang kadang suka bertindak sebelum berpikir. Kan ada nasihat-nasihat orang bijak ya enggak? Berpikirlah sebelum bertindak ya enggak? Fakir qabla anta azima gitu. Pikirin dulu sebelum sebelum kita memiliki keinginan atau kemauan. Ngambil motor enggak ya? Gitu kan. Kita enggak, udah ambil aja dulu. Udah ambil, ya enggak? Kredit motor gitu kan. Nah, kita enggak tahu gitu kan. COVID-19, dipecat dari kantor, kelar urusan. Ya. Aduh, motor masih lama, cicilannya gawe dipecat. Ini tadi, ya. Bertindak dulu sebelum kita memikirkan. Aduh, ngambil mobil apa enggak ya? Ambil gitu. Udah ambil aja, ya enggak? Biasa kan kalau bahasa-bahasa kampung kita gitu. Nah, gitu kan. Tong, ya enggak? Lu kalau nggak ngambil cicilan nggak kelihatan gawean lu gitu kan. Ini kemakan omongan orang tua aja kita kan. Atau kemakan omongan budaya-budaya lingkungan kita. Udah kita ambil ya kan. Dan dia kan kagak bantuin kadang. Ya, cicilan masih banyak, sih itu cuma ngomporin doang ya kan. Kita pusing aja. Ya, anak belum makan, pampers habis, susu habis, cicilan harus bayar. Aduh. Ya, nah hati-hati. Ini kadang orang kanan kiri kita, tetangga kita, ya enggak, maka udah hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Kita yang menjalani kehidupan ini, kita yang mengerti kadar kemampuan kita gitu. Dan bahkan yang kita ketahui pun kadang suka meleset gitu kan. Yang kita yakin bakalan awet nih kayak kerjaan, ntar cicilan kita bisa dibayar. Dipecat-pecat juga. Gak jadi. Ya, aduh, nombok iya ya enggak. Aduh. Makanya tadi fakir qabla an ta'zima ya begitu. Kita pikirin, renungin dulu kira-kira mampu enggak ya? Maka ya tadi guru saya selalu mengajarkan untuk belajar menabung gitu. Jadi ya lebih baik menabung lah. Jadi ente nabung aja dulu gitu kan. Jangan maksain sebuah kehendak hawa nafsu gitu. Belum tentu ntar ke depannya sesuai dengan planning ente gitu kan. Karena Allah yang maha menentukan gitu kan. Allah yang punya ketentuan. Kita punya keinginan, Allah yang menentukan. Nah, itu rumus namanya. Kita punya keinginan banyak. Cuman jangan paksakan keinginan tersebut sesuai dengan ketentuan kita. Karena Allah yang maha menentukan gitu kan. Allah yang telah menentukan takdir seseorang gitu. Kalau memang tidak sesuai, ya sudah. Kalau memang sesuai, alhamdulillah, memang itu bertepatan dengan keinginannya Allah gitu. Maka ada sifat Allah muridun, ya, yang maha berkeinginan. Kalau keinginan kita sesuai dengan keinginannya Allah, ya maka akan aman. Namun jikalau keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, ya tidak aman gitu. Pengen nikah, udah nabung gitu. Ya memang tidak sesuai dengan keinginan Allah, gagal aja gitu kan, belum dikasih ya udah. Pengen punya anak kan pengennya kita. Katanya belum dikasih, memang belum sesuai dengan keinginannya Allah. Tugas kita hanya berikhtiar. Ya, kalau memang kita berikhtiar, paham definisi ikhtiar, ya tidak akan ngoyo gitu. Biasa-biasa aja. Walidzalika yajibu ala kulli wahidin ayyahfadha lisanah wa alla yatakallam kalaman illa ba'da tafkir al-'amiq hatta la yanzaliqu fi kalami.
Oleh karena itu, ya nggak, jika lo memang ditakutkan ucapan-ucapan kita ini bisa merusak persahabatan, bisa merusak sebuah persatuan, kesatuan, apalagi sampai negara gitu. Maka wajib ya ala kulli wahid, ya, ini takkid bagi setiap individual seseorang, ayah fadhu, hendaklah dia terus menjaga lisannya gitu. Jadi kira-kira pas nggak ya diomongin gitu. Kemudian ini orang yang diajak ngomong siapa juga itu harus dipertimbangkan gitu, audiensnya gitu kan. Materi ini pas nggak ya diomongin gitu. Kemudian ini orang kalau diajak ngomong aman nggak ya gitu kan. Karena kan kita belum bisa jaga rahasia kadang. Kan kita kadang lucu. Kita ngomong ke si A, kita jangan bilang siapa-siapa ya, rahasia. Ntar kita bilang lagi ke B, jangan bilang siapa-siapa, rahasia ya. Kita udah ngomong ke dua orang ya, kita juga yang ngebebelin rahasia itu gitu kan. Akhirnya sampai semua orang tahu akhirnya gitu. Ya. Jadi kita pun harus melihat materi tersebut apakah pas disampaikan. Kemudian apakah orang yang kita sampaikan ini ya sesuai apa dia menerima atau dia bertolak belakang gitu. Misalnya kita pro ke A gitu. Kemudian kita membicarakan kebaikan si A tersebut. Namun yang kita ajak bicara ini tidak senang dengan si A gitu kan. Oh, ini kan nanti jadi berdebat gitu kan. Apa namanya? Ikhtilaful juhala, debatnya orang-orang bodoh gitu kan. Ya, dia belanya si B, kita belanya si A. Jadi kita ngasih informasi tentang si A, sedangkan si orang ini udah benci banget sama si A. Aduh, rame gitu kan. Makanya tadi banyak sekali dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan diam. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan 4 keutamaan diam dibanding beberapa ibadah seperti as-shamtu afdalu minas shalah, as-shamtu afdalu minas shaum gitu. Diam itu lebih utama dibanding sholat. Cuman bukan berarti nggak sholat, bukan. Maksudnya kita sholat gitu. Diam itu lebih utama. Maksudnya apa? Yang gak usah diceritain ke orang gitu kan. Diam aja. Gua tadi tuh zuhur udah, habis itu gua qobliyah lagi kan. Ba'diyah. Gua alhamdulillah sih, gua kalau aneh tuh duha tuh 12 rakaat nih. Jadi apa namanya? Takutnya sum'ah gitu kan. Jadi pengen didengar sama orang. Nah, diam itu lebih baik gitu kan. Untuk menjaga kebaikan kita. Bahkan para ahli hikmah mengatakan jagalah atau simpanlah kebaikan dirimu gitu kan. Amal-amal yang telah engkau lakukan sebagaimana engkau pandai menyembunyikan aib dirimu. Dia pikir ya juga ya. Kita nggak pengen tuh aib kita diketahui oleh banyak orang. Kesalahan-kesalahan dosa kita yang telah kita lakukan dulu maupun sekarang tidak pengen tuh kita sampai ketahuan sama orang. Apalagi kita sebagai public figure kadang. Ya, itu kita nggak pengen tuh ketahuan tuh sama orang. Nah, kalau saja keburukan kita pandai dalam menyembunyikannya, nah dianjurkan pula kebaikan yang telah kita lakukan. Kalau bisa kita umpetin aja. Dan guru saya selalu mengajarkan gitu, bahwasanya ya kebaikan yang kita lakukan ini semata-mata adalah karunia dari Allah gitu. Mau disombongin apa yang mau disombongin ya nggak ada. Kita bisa sodakoh gitu, ya itu karunia dari Allah gitu kan. Loh kok bisa begitu lah? Jelas. Duit, ya. Nah, itu pemberian dari orang gitu kan, ya atasan atau bos kita kan. Kalau bos nggak mau ngasih duit, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja orang mecat kita bisa. Kemudian kita bekerja. Kalau misalnya kita sakit gitu, kita nggak akan bisa bekerja. Nah, itu pun pemberian dari Allah, sehat gitu kan. Kemudian orang yang kita berikan gitu, yang kita sodakohkan atau kita hadiahkan, itu pun Allah yang menggiring gitu ke hadapan kita. Ya nggak? Nah kalau nggak ada orangnya pun ya nggak bisa sedekah kita kan. Mana orang gitu kan, kita sendirian misal hidup di sebuah kampung, nggak ada pahala sedekah, apa yang mau disedekahin, nggak ada kan, nggak ada orang, kayaknya di pulau nih adanya hewan, ya. Hewan dikasih duit kagak ngerti, disobek iya, ya kecuali kasih makanan bisa. Nah ini semua adalah pemberian karunia dari Allah. Semua itu adalah semata-mata ya tadi karunia dari Allah agar kita bisa memiliki nilai sedekah. Maka ya dalam melakukan hal apapun itu perkara yang paling sulit adalah menjaganya. Ini kalau kita sekedar ibadah mah ya gampang, tapi menjaga ibadah tersebut lebih sulit. Sholat ya bisa lah, ketimbang 5 menit, 10 menit wudhu ambil, sholat kelar gitu.
Cuman ngejaga itu tuh yang susah gitu. Kadang kita pengen gitu, apalagi kalau ada orang kayak sombong banget gitu kan. Wah, kayak paling wah dia doang gitu. Kita juga jadi pengen juga kan, kepancing. Udah pergi aja dah. Itu nih orang, aduh, tinggi amat bicaranya gitu kan. Udah pergi aja, kalau nggak diem aja udah. Ya buat ngormatin gitu kan. Untuk apa itu khalus surur, membahagiakan orang tersebut. Jadi kita harus menjaga nih lisan kita tiap orangnya. Wa alla yatakallam kalaman illa ba'da tafkir, dan hendaklah tidak mengucapkan sebuah ucapan kecuali setelah memikirkannya, ba'da tafkir al-amik, memikirkannya secara dalam. Hatta la yanzaliku fi kalami, sampai hingga seseorang tersebut tidak tergelincir di dalam ucapannya. Yanzalik, yanzilak itu tergelincir, takut salah ngomong. Ya. Ini kayak gini nih, menyampaikan materi-materi ini ya takut salah ngomong gitu kan. Aduh ya, udahlah kita habis ini istighfar aja. Takut ada ucapan yang salah gitu. Maka selalu ditutup ya Allah alam bisawab gitu. Hanya Allah yang tahu kebenaran, yang Maha tahu. Jadi itulah syarah atau penjelasan dari rubba lafzin afqadati suhbah wal ikha'ah. Maka kesimpulannya di sini dikatakan oleh pengarang, yajibu ala kulli insanin ayah taqa gitu ya, fi kalamihi. Maka wajib bagi setiap orang untuk berhati-hati di dalam ucapannya, dan juga hendaklah dia berhati-hati, wala yatakallam, berhati-hati agar tidak berbicara tanpa dipikirkan. Fa inna lafzatan wahidatan qad tuaddi ila fasadil ukhuwah. Maka sesungguhnya satu ucapan saja itu kadang-kadang bisa merusak persatuan. Jadi kita harus berhati-hati mitra JC. Apapun yang kita ucapkan, takut-takut ucapan tersebut memberikan mudarat bagi kita maupun orang lain. Nah mitra JC, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, dan khususnya bagi diri saya pribadi. Allahumma rzuqna ilma wal amal. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu dan juga amal. Semoga yang sedikit ini bisa kita aplikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena al ilmu bila amal ka syajara bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tidak berbuah. Ya buat apa kalau tidak ada buahnya gitu. Cuman masih manfaat, ada kayu bakarnya kan. Minimal kita bisa berteduh di pohon tersebut. Teruslah kita menuntut ilmu, jangan pernah bosan. Ya, terus ilmu agama kita gali, ya, memotivasi satu sama lain, dan kalau bisa ilmu tersebut membuahkan hasil. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah dikatakan adalah buah dari ilmu itu adalah hidayah. Jadi hidayah itu maksudnya apa? Harus dicari. Nah, kita duduk di majelis ilmu ini, kita membahas ilmu-ilmu. Ya, kita itu adalah sudah ikhtiar kita untuk mencari hidayah. Jadi jangan nongkrong nunggu belum dapat hidayah, nggak sholat belum dapat hidayah, salah, ya kurang tepat. Ya, Allahu a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqullah. Syukran katsiran mitra JC. Ya, terima kasih banyak. Jikalau banyak sekali kesalahan, Bang J mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada pendapat penjelasan yang lebih baik dari ini, maka ambil pendapat tersebut. Ya. Dan jikalau ada sedikit kebaikan mungkin pada pertemuan kita kali ini, itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bang J mohon pamit undur diri dari ruang dengar mitra JC, sampai ketemu lagi di lain waktu. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.